Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu dosen serta rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir data mining dengan judul klasifikasi jenis pemain Minecraft berdasarkan gaya bermain menggunakan algoritma Kanner Snakeboard atau yang lebih disingkat dengan KNN melalui ulasan media sosial TikTok. Adapun presentasi ini akan membahas latar belakang penelitian, proses, relevansi terhadap judul, serta kesimpulan dan hasil dari yang diperoleh. Latar belakang, Minecraft adalah salah satu permainan yang memiliki beragam gaya bermain, seperti membangun, eksplorasi, dan bertarung. Aktivitas bermain di media sosial TikTok menghasilkan banyak ulasan yang mencerminkan gaya bermain tersebut. Namun jumlah data yang besar menyebabkan proses klasifikasi secara manual menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan algoritma Kanner Snakeboard untuk mengklasifikasikan jenis pemain secara otomatis dan dilanjutkan dengan rekan saya. Deskripsi dataset. Dataset ini berisi ulasan pengguna TikTok yang berkaitan dengan pengalaman bermain Minecraft. Setiap ulasan mempresentasikan gaya bermain pemain yang kemudian digunakan sebagai dasar klasifikasi. Menggunakan algoritma Kanner Snakeboard atau disebut KNN. Struktur dataset. Yang pertama yaitu ID. Nomor unik setiap data. Yang kedua, komentar TikTok yang berisi teks ulasan pemain dalam bahasa santai ala TikTok. Yang ketiga yaitu kategori pemain, yaitu label kelas pemain. Aki tolong tampilin datasetnya. Untuk dataset seperti ini. Ini untuk ID ngacak ya. Jadi setiap komentar TikTok itu berbeda-beda. Tetapi untuk apa ya? Kita apa sih namanya tuh? Ada 3 ya, seperti builder, vector, PVP, dan explorer. Ya, ada 3. Lanjut. Proses flow. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yang berisi mengambil data ulasan pengguna TikTok terkait pengalaman bermain Minecraft. Yang kedua, processing data, yang berisi pembersihan teks seperti lowercase, hapus simbol, dan stop word. Yang kedua, normalisasi kata. Yang ketiga, siap untuk diproses model. Yang ketiga yaitu labeling data, yang berisi memberi label kategori pemain, yang berisi builder, yang kedua explorer, yang ketiga vector atau PVP, yang keempat restoner. Lanjut. Yang keempat yaitu ada fitur extraction, yang berisi mengubah teks menjadi nilai numerik menggunakan TF-IDF factorization. Yang kelima yaitu pembagian data, yang berisi dataset dibagi menjadi ada 2, yaitu yang pertama data training, yang kedua data testing. Yang keenam yaitu proses klasifikasi KNN. Model Kanner Snakeboard dilatih untuk mengenali pola gaya bermain. Yang ketujuh, evaluasi model, yang berisi menghitung yang pertama akurasi, precision, yang ketiga recall, yang keempat F1 score, yang kelima yaitu conversion metric. Lanjut. Relevansi terhadap judul. Klasifikasi jenis pemain Minecraft berdasarkan gaya bermain menggunakan algoritma KNN melalui ulasan media sosial media karena data yang digunakan berasal dari ulasan pengguna TikTok, sesuai dengan fokus media sosial pada judul. Setiap ulasan mempresentasikan gaya bermain pengguna Minecraft sehingga dapat diklasifikasikan.
Penelitian ini mengelompokkan pemain ke dalam kategori Builder, Explorer, Fighter atau PvP, dan Restoner sesuai objek klasifikasi pada judul. Proses klasifikasi dilakukan menggunakan algoritma KNN sesuai dengan metode yang disebutkan dalam judul. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana text mining dan machine learning dapat digunakan untuk memahami tipe pemain berdasarkan ulasan media sosial. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Faris Palingga. Baik, terima kasih pada Saudari Cindy. Jadi dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ulasan pengguna TikTok dapat menggunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis pemain Minecraft berdasarkan gaya bermain mereka. Nah, pada proses pre-processing tersebut, kita ekstraksi dengan menggunakan fitur TF-IDF serta penerapan algoritma K-nearest neighbor atau KNN yang mampu melakukan klasifikasi ke dalam 4 kategori, yaitu Builder, Explorer, Fighter atau PvP, dan Restoner secara efektif. Lalu model yang dibangun mampu memberikan hasil akurasi yang baik yang menyesuaikan dengan hasil pengujian tersebut, sehingga menunjukkan bahwa pendekatan text mining dan machine learning dapat dimanfaatkan untuk memahami karakteristik pemain melalui media sosial. Jadi yang pertama yaitu library yang digunakan yaitu Pandas, digunakan untuk membaca dan mengelola dataset TikTok. Yang kedua yaitu Train Test Split, berfungsi membagi data menjadi data lebih dan data latih dan data uji. IDF Vectorizer digunakan untuk mengubah teks komentar menjadi bentuk angka. KNN merupakan algoritma untuk klasifikasi tipe pemain. Akurasi skor, classification report, confusion metric digunakan untuk mengevaluasi performa model. Matplotlib digunakan untuk menampilkan visualisasi confusion metric. Boleh di running, Ki? Udah. Baik. Yang kedua yaitu membaca dataset. Jadi dataset TikTok dibaca menggunakan Pandas. Sistem menampilkan jumlah total data yang digunakan. Beberapa baris awal dataset ditampilkan untuk melihat struktur dan isi data. Untuk mengupload dataset bisa di samping CSV. Kita upload dulu dan setelah itu kalau sudah muncul datasetnya baru disalin. Nah, itu kan ada salin jalur nanti disalin di samping CSV. Klik salin jalur. Terus kalau udah itu nanti itu kan kita kan udah buat tuh. Kita udah salin tadinya. Jadi tinggal running aja kita. Lanjut. Yang ketiga yaitu penentuan input dan output. Untuk X yaitu input, yang Y yaitu output. Untuk S itu komentar atau ulasan pemain Minecraft dari TikTok. Untuk outputnya, tipe pemain Minecraft yang akan diprediksi oleh model. Model belajar memetakan komentar ke tipe pemain yang sesuai. Boleh di running, Ki? Yang keempat yaitu pembagian data. 75% data digunakan sebagai data training dan 25% data digunakan sebagai data testing. Random state yaitu
42 digunakan agar hasil pembagian data selalu konsisten. Keren nih, Ki. Nah, proses TF-IDF. Yang pertama yaitu ada membersihkan teks komentar, yaitu dan selanjutnya itu menghilangkan kata-kata umum seperti stop word yang tidak penting. Yang ketiga yaitu mengubah teks menjadi angka agar bisa diproses oleh model. Yang keempat yaitu TF-IDF memberi bobot lebih besar pada kata yang penting dan sering muncul. Yang keenam yaitu pelatihan model KNN. Nilai K yaitu 5, artinya model melihat 5 tetangga terdekat. Question similarity digunakan karena cocok untuk data berbasis teks. Model mulai mempelajari pola komentar untuk menentukan tipe pemain. Selanjutnya, Ki. Evaluasi model. Model dievaluasi menggunakan yaitu akurasi yang berisi tingkat ketepatan prediksi model, precision, yaitu ketetapan prediksi pada setiap kelas. Untuk recall yaitu kemampuan model menemukan data yang benar. F1 skor keseimbangan antara precision dan recall. Lanjut, Ki. Confusion metric yaitu menampilkan hasil klasifikasi setiap kelas secara detail dan menunjukkan kesalahan dan keberhasilan prediksi model. Sangat membantu untuk analisis hasil dan presentasi data. Lanjut, Ki. Ini bersifat opsional ya, jadi untuk ini boleh menggunakan atau tidak. Apa sih manual? Contohnya tambahin aja Ki di bawahnya, di bawah gas itu. Gue hobinya bikin mesin redstone otomatis. Bikin apa? Gue hobinya bikin mesin redstone otomatis. Jadi untuk membuktikan bahwa model benar-benar bisa memprediksi. Contoh, model berhasil mengenali kata kunci dan konteks komentar dengan tepat. Mungkin sekian dari penjelasan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penerapan metode data mining, khususnya algoritma Canary Snakeball, dapat digunakan untuk mengklasifikasikan jenis pemain Minecraft berdasarkan ulasan media sosial TikTok. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam menganalisis data digital secara otomatis. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.